Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kuliah pemindahan tanah mekanis D3 Teknik Sipil Gedung, di mana pertemuan 14 ini akan membahas mengenai analisa biaya produksi pada alat berat. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa topik materi mengenai manajemen pengelolaan alat berat, kemudian pemeliharaan dan perbaikannya, lalu menghitung biaya kepemilikan, biaya operasi, lalu kita coba menyusun jadwal penggunaan alat. Maka di pertemuan ke-14 ini kita membahas mengenai bagaimana cara menganalisa biaya produksi suatu alat berat. Oke, mungkin kita perlu mengetahui dulu apa itu biaya produksi pada alat berat, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan suatu produktivitas alat berat dalam jangka waktu tertentu. Waktu ini biasanya ditentukan dalam satuan jam maupun satuan hari. Biaya produksi ini bisa juga disebut biaya operasi alat jikalau alat itu milik sendiri. Kalau alat itu menyewa, maka besarnya biaya produksi sama dengan biaya operasi plus biaya sewa alat. Kemudian apakah tujuan dari analisa biaya produksi ini? Tujuannya yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang akan dikeluarkan selama alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan tertentu. Mungkin kegiatan pekerjaan tanah atau pembongkaran dan sebagainya dengan konstruksi dan dalam lingkup jangka waktu tertentu. Itu merupakan tujuan dari analisa biaya produksi ini. Kemudian apa faktor yang dapat mengaruhi analisa biaya produksi ini? Ada 5 faktornya. Yang pertama jenis alat. Jenis alat ini mungkin bisa doser, kemudian loader, eksavator, yang merupakan jenis alat. Kemudian tipe alat. Alat itu bisa Komatsu, Caterpillar, United Tractor, dan lain-lain. Kemudian besarnya produktivitas alat. Biasanya kita tentukan atau kita hitung meter kubik per jam. Tentunya adik-adik sudah mempelajarinya di materi sebelum UTS ya. Jadi telah dipelajari produktivitas masing-masing alat. Bulldozer itu bagaimana cara menghitungnya, loader itu bagaimana menghitungnya, eksavator itu bagaimana menghitungnya. Saya rasa sudah mengetahui adik-adik. Kemudian yang keempat, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini bisa galian, bisa timbunan, bisa pemadatan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu waktu pekerjaan atau lamanya waktu pekerjaan. Jadi lamanya waktu pekerjaan ini sangat berpengaruh pada besarnya biaya produksi suatu alat berat. Semakin lama waktu pekerjaannya, otomatis semakin besar biaya produksi yang akan dikeluarkan. Baik, kita mungkin langsung mengambil contoh kasus saja dalam analisa biaya produksi ini. Kita ambil suatu contoh kasus pekerjaan tanah, di mana pekerjaan tanah tersebut meliputi galian tanah biasa, volumenya 5.000 meter kubik, kemudian pekerjaan timbunan yang diratakan, di mana volumenya sebesar 3.000 meter kubik. Alat yang digunakan ada 2, eksavator dan bulldozer. Jadi 2 alat ini yang nantinya akan kita hitung biaya produksinya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu tipe dan jenis alat. Eksavator kita menggunakan Komatsu, di mana data-datanya sebagai berikut. Kapasitas paketnya 0,9 kubik, kemudian faktor paketnya 0,8,
efisiensi kerja 0,75, waktu gali 10 detik, waktu swing atau putar 5 detik, waktu buang itu 3 detik. Fixed time itu waktu pindah gigi atau waktu maju mundur untuk ekskavator itu totalnya 7 detik. Untuk alat bulldozer kita juga menggunakan Komatsu dengan tipe D355A, di mana data-datanya sebagai berikut. Ukuran blade, lebarnya itu 1,8 meter dan tingginya 0,85 meter. Kemudian faktor blade-nya 1, efisiensi kerja 0,75, jarak gusur 50 meter, waktu maju itu 60 meter per menit, waktu mundur 90 meter per menit, dan fixed time-nya 0,1 menit. Itu data-data dari alat yang akan kita gunakan. Kemudian kita menghitung produktivitas alat. Yang pertama, ekskavator. Kita menghitung dulu produktivitas per siklus. Ki kecilnya, mana ki kecil besarnya, kapasitas bucket dikalikan faktor bucketnya. 0,9 dikalikan 0,8. Itu 0,75 meter kubik. Maaf, 0,72 meter kubik. Lalu kita menghitung cycle time-nya, waktu siklusnya, dimana kita ketahui waktu galinya 10 detik, kemudian waktu swingnya itu 5 detik, dikalikan 2, swing yang awal, waktu mau membuang, dan kembali lagi, waktu mau menggali, jadi dikalikan 2, kemudian waktu buangnya itu 3 detik, dan fixed time-nya itu 7 detik, sehingga total cycle time-nya itu selama 30 detik. Baru setelah itu kita bisa menghitung produktivitas alat. Satuannya kita pakai per jam. Ki besar sama dengan ki kecil kalikan 3600 karena satuannya detik waktunya. Di 1 jamnya ada 3600 detik. Dikalikan efisiensi bagi cycle time. Diperoleh produktivitas alat ekskavator per jam itu sebesar 64,8 meter kubik. Yang alat bulldozer sama. Kita menghitung ki kecilnya dulu, produktivitas per siklus. Rumusnya L kalikan H kuadrat kalikan A. Atau lebar dikalikan tinggi kuadrat dikalikan faktor besarnya 1,3 meter kubik. Kemudian waktu siklusnya atau CT itu D per F, jarak gusur dibagi waktu maju ditambahkan D per R, jarak gusur dibagi waktu mundur ditambah Z atau fixed time. Totalnya sebesar selama 1,49 menit. Lalu dari data di atas, perhitungan di atas kita peroleh besarnya produktivitas bulldozer. Ki besar sama dengan ki kecil kalikan 60 karena satuannya menit, kalikan efisiensi dibagi cycle time atau CT. Kita peroleh produktivitas alat bulldozer sebesar 39,31 meter kubik per jam. Kemudian setelah kita mengetahui besarnya produktivitas alat-alat yang akan kita gunakan, kita akan menentukan jumlah alat untuk kebutuhan alat untuk pekerjaan tersebut. Ekskavator, kita ketahui bahwa volume galiannya di depan telah disebutkan 5000 meter kubik. Kemudian dari perhitungan produktivitas ketahui 64,8 meter kubik per jam, sehingga waktu yang akan diperlukan untuk melakukan galian tersebut selama 77,2. Ini diperoleh dari volume galian dibagi produktivitas per jamnya. Jam kerjanya itu kita asumsikan efektifnya 8 jam per hari, sehingga lama pengerjaannya kita bagi waktu yang dibutuhkan dibagi jam kerja efektif, sehingga waktu atau lama pekerjaan untuk galian 5000 meter kubik ini
selama kurang lebih 10 hari. Kita tentukan kebutuhan alat ekskavator hanya 1 buah karena tidak terlalu lama waktunya, hanya 10 hari. Kemudian kita lakukan hal yang sama di alat bulldozer. Kita menghitung kebutuhan alatnya, di mana volume timbunan yang harus diratakan itu 3000 meter kubik. Kemudian produktivitas alatnya kita peroleh dari perhitungan di atas, 9,31 meter kubik per jam. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rataan timbunan selama 76,3 jam. Jam kerja kita asumsikan sama 8 jam per hari, sehingga lama pengerjaan untuk perataan timbunan ini yaitu kurang lebih 10 hari. 76,3 dibagi 8 dengan 9,5 hari, kita 10 hari. Sehingga lama pengerjaan untuk galian dan perataan timbunan ini hampir sama, membutuhkan waktu 10 hari. Sehingga kebutuhan alat pun kita tentukan jumlahnya sama. Ekskavator 1 buah dan bulldozer 1 buah. Kemudian kita menentukan biaya operasional dan biaya sewa. Di mana biaya operasional ini terdiri dari bahan bakar, kemudian pelumas, ada ban, filter. Ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di kasus ini kita asumsikan, jadi biaya operasional untuk ekskavator kita asumsikan 100.000 per jam, dan biaya operasional bulldozer kita asumsikan 125.000 per jam. Tapi nanti kalau di lapangan harus benar-benar dihitung bahan bakar yang dikeluarkan selama 1 jam itu berapa, kemudian pelumasnya itu berapa, ban berapa, filter berapa. Walaupun nanti mungkin pelumas, ban, dan filter itu gantinya mungkin 6 bulan sekali, tetap nanti diekuivalenkan selama per jamnya. Kali ini kita asumsikan saja ekskavator 100.000 per jam dan dozernya 125.000 per jam. Lalu untuk biaya sewa, ini saya ambil dari harga satuan pekerjaan dari lokasi pekerjaan. Jadi harga sewa ini bisa kita ambil berdasarkan harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten kota masing-masing. Saya mengambil lokasi pekerjaan di daerah kota Surakarta, di mana besarnya biaya sewa untuk ekskavator itu 660.000 rupiah per jam, dan bulldozer sebesar 700.000 rupiah per jam. Ini merupakan datanya, saya mengambil dari data Dinas PU Surakarta edisi 2019. Saya mengambilnya harga yang maksimum. Jadi ada harga minimum, ada harga maksimum. Maksimum untuk mengetahui biaya produksi yang maksimum, sehingga kalau minimum takutnya harga di lapangan masih di atas harga minimum, sehingga saya mengambilnya harga yang maksimum. Oke, setelah mengetahui biaya operasi dan biaya sewa, baru kita melakukan perhitungan biaya produksi alat. Jenis alat ada 2, ekskavator dan bulldozer, di mana masing-masing pekerjaannya, ekskavator untuk menggali dan menuang material, kemudian bulldozer untuk meratakan material timbunan. Volumenya, volume galian 5.000 dan volume perataan timbunan 3.000. Lama jam kerja untuk ekskavator selama 77,2 jam dan bulldozer 76,3 jam. Biaya operasi ekskavator 100.000 dan bulldozer 125.000. Kemudian biaya sewa ekskavator 660.000 dan bulldozer 700.000. Sehingga bisa kita hitung biaya produksi masing-masing alat
Saya bedakan menjadi dua, kalau alat itu milik sendiri dan alat itu sewa. Kalau milik sendiri, berarti besarnya kolom 4 dikalikan kolom 5. Kolom 4 itu apa? Lama jam kerja dikalikan kolom 5, biaya operasi. Kalau alat itu sendiri, biaya produksinya hanya lama kerja alat itu dikalikan biaya operasi per jamnya. Jadi kalau alat sendiri, kita lihat ekskavator memerlukan biaya Rp7.720.000 dan bulldozer memerlukan biaya Rp9.537.500. Itu apabila alat itu milik sendiri. Kemudian kalau apabila alat itu merupakan alat sewa, maka besarnya biaya produksi yang dikeluarkan itu sebesar kolom 4 dikalikan kolom 5. Lama jam kerja dikalikan biaya operasi ditambah kolom 4 dikalikan kolom 6. Atau lama jam kerja dikalikan biaya sewa. Sehingga untuk yang ekskavator, biaya produksinya mencapai Rp50.952.000, sedangkan bulldozer sebesar Rp53.410.000. Sehingga terjadi perbedaan yang cukup besar apabila alat itu milik sendiri dan alat itu menyewa. Tapi kalau sendiri, pasti kita di awalnya harus mengeluarkan biaya investasi yang tidak kecil. Sehingga kepemilikan alat berat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Nantinya akan berpengaruh dalam suatu pekerjaan. Jadi mungkin bisa membeli atau nanti kedepannya menyewa saja harus dipertimbangkan secara matang, harus ada hitung-hitungannya yang jelas. Karena kita ketahui setelah kita analisa biaya produksinya ternyata terpaut cukup jauh antara alat milik sendiri dan alat hasil sewaan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai topik kali ini, yaitu analisa biaya produksi alat berat. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.